Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai power switcher ataupun rangkaian driver high frequency yang diaplikasikan sebagai basicnya adalah dari sebuah rangkaian SMPS ataupun switching mode power supply dengan topologi adalah PSFB, Path Shifted Full Bridge Resonant. Ini adalah sebuah modul switcher ataupun switching yang saya dapatkan atau saya potong dari sebuah SMPS ataupun switching mode power supply dengan merek LTEC dengan daya kurang lebih hampir 2500 watt. Pada bagian power switcher cukup kecil sekali dimensinya dibandingkan dengan total keseluruhan daripada SMPS LTEC Flatpak 2500 watt. Pada modul switcher ini dimana dia terdapat sebuah tegangan auxiliary untuk menyuplai IC dan pada bagian-bagian lainnya. Ini adalah modul ataupun tegangan auxiliary yang mengeluarkan tegangan DC. Dengan topologinya adalah flyback di mana terdapat single MOSFET di sini, dua switch-nya. Dan terdapat heatsink yang cukup besar sebagai MOSFET pendinginan atau pendinginan MOSFET bagian utama. 4 buah MOSFET ini didorong ataupun didrive daripada 4 buah GDT. Untuk gate driving transformer terdapat 4 buah dikarenakan pada saat dimana pada beberapa siklus MOSFET tersebut dapat menyala sendiri ataupun bergantian dengan lawannya. Ini adalah GDT-nya ataupun gate driving transformer. Dari GDT tersebut terdapat GDT driver yakni MIC 4427 untuk mengedrive GDT, dua buah GDT, dikarenakan pada IC ini terdapat dua channel input. Dan untuk IC PWM utamanya adalah menggunakan IC PWM UC2875N dan terdapat 3 buah kapasitor. Saya sisakan agar memfilter tegangan dengan cukup baik. Ini adalah induktor resonan dan serial kapasitor dengan nilai tegangannya adalah kisaran 160 volt DC dengan nilai kapasitansinya adalah 3,3 UF. Untuk pada modul ini sudah saya modifikasi pada beberapa bagian, di mana pada area current sensingnya saya jumper dengan resistor 0 ohm agar mampu bekerja, dan juga resistor pembagi tegangan voltage divider antara tegangan referensi dengan ground untuk membagikan tegangan senilai 2,5 volt menuju arah error amplifier positif agar modul switcher ini mampu bekerja. Mungkin nanti bisa ditambahkan sebuah rangkaian feedback untuk mengadjust kemampuannya, entah itu menggunakan optocoupler atau mungkin menggunakan potentiometer atau transistor atau yang lainnya. Dikarenakan pada modul ini tidak terdapat sebuah rangkaian penyarah tegangan, maka dari itu saya memerlukan sebuah rangkaian penyarah tegangan plus EMI filter. Ini adalah sebuah rangkaian penyarah tegangan ataupun blok EMI filter plus rangkaian penyarah, yakni terdapat diode bridge dan juga kapasitor filter untuk menyetabilkan tegangan dari sumber tegangan AC line input yang tentunya saya dapatkan dari sebuah power supply konvensional. Selain itu, di sini saya akan mencoba melakukan uji coba yakni wireless power transfer, di mana saya membutuhkan dua buah kabel transmitter dan receivernya. Untuk kabel yang saya gunakan kabel daripada speaker menuju arah speaker, dari power amplifier menuju arah speaker ataupun speakon, dengan diameter yang cukup berbeda. Untuk transmitter saya gunakan diameter yang bisa dikatakan cukup lebar dan receivernya cukup kecil. Di sini saya akan menguji beberapa beban seperti beban resistif dengan nilai 3 ohm dan mungkin juga sebuah lampu LED sebagai pengujian. Dengan sumber tegangan AC line input adalah isolation transformer dengan tegangan inputnya adalah 180 volt AC. Sebelum itu saya akan melakukan pemasangan ataupun merangkai terlebih dahulu.
Oke, ini adalah referensi skematik daripada switching mode power supply LTEC Flatpak 2500. Untuk rangkaian referensinya saya dapatkan dari salah satu website Rusia yang membahas mengenai SMS namun dengan daya yang lebih kecil, yakni kisaran 1500 watt. Namun secara keseluruhan rangkaian ini sama ataupun sama sekali persis, intinya adalah persis. Ini adalah IC PWM utamanya, yakni menggunakan IC UC2875N yang memiliki 4 buah channel output dengan frekuensi switchingnya cukup tinggi sekali. Pada area current sensing positif ataupun CS positif, di mana si jumper dengan ground agar mampu hidup, dan error amplifier positif saya berikan tegangan bias 2,5 volt daripada tegangan referensi pada pin 1 dan juga ground adalah pin 12. Ini adalah IC drivernya, ada IC driver MIC 4424 yang memiliki 2 buah channel input signal untuk mengedrive 4 buah MOSFET. Terdapat 4 buah transformer TR2, TR3, TR4, dan TR5 transformator sebagai gate driver diseri dengan sebuah kapasitor. Ini adalah MOSFET switching utamanya, dan di sini adalah bisa dikatakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menutup signal ketika tidak terdapat signal masukan, seperti halnya menggunakan transistor P-channel ataupun PNP. Basic skematiknya kurang lebih seperti ini. Dan di sini adalah pada bagian auxiliary-nya mengeluarkan beberapa tegangan output dengan sumber tegangan DC hingga 400 volt. Atau juga kurang lebih seperti ini, yakni menggunakan IC UC3875 yang intinya adalah sama persis, dimana frekuensi switchingnya cukup tinggi sekali dengan 4 buah MOSFET switching utama sebagai penggerak daripada rangkaian ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini setelah saya rangkai, di mana ini adalah pada bagian AC line input, yakni berfungsi untuk menyarahkan tegangan dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Untuk tegangan AC line input, saya menggunakan AC 180 volt AC. Setelah disarahkan, otomatis dia akan mengeluarkan tegangan DC. Dari tegangan DC tersebut akan saya umpankan ke rangkaian switching utama atau modul switching, dan dari modul switching tersebut dengan topologi PSFP, di mana pada bagian output yang awal mulanya adalah seharusnya menggunakan transformator high frekuensi, saya gunakan sebuah bisa dikatakan coil air core ataupun induktor berinti udara menggunakan sebuah kabel. Saya sambungkan terhadap output daripada power switchingnya, yakni setelah rangkaian ataupun setelah komponen MOSFET. Di sini terdapat tegangan auxiliary untuk menyuplai tegangan IC dan lain-lainnya. Sebelum itu, di sini saya akan mencoba mengukur tegangan AC input. Oke, tegangan AC line adalah kisaran 150 volt AC, dan saya akan mengukur pada bagian tegangan DC-nya. Terlihat berkedip mungkin dikarenakan saat pengisian kapasitor, dikarenakan tidak terdapat sebuah rangkaian soft start. Sejauh ini tegangan input dan output sama AC. Tegangan input AC-nya adalah 140 volt AC dan DC adalah 140. Mungkin dikarenakan tidak terdapat sebuah rangkaian filter yang cukup baik yang mengakibatkan terjadi error pada bagian tegangan DC.
Dan untuk coil sekunder ya, tentunya di sini saya akan menggunakan kabel, dimana ketika saya dekatkan dengan sebuah coil transmitter, dia akan memberikan percikan yang menandakan bahwa rangkaian transfer ataupun power transfer tersebut bekerja dengan dalam keadaan baik. Dan di sini saya akan mencobanya menggunakan sebuah bohlam. Tentunya bohlam dengan daya yang cukup kecil. Sebetulnya bisa saja menggunakan bohlam dengan daya yang sangat besar sebagai uji cobanya. Oke, dimana dengan distance ataupun jarak antara transmitter dan receiver cukup jauh, sudah mampu mentransferkan atau mentransmisikan energi listrik. Ketika saya dekatkan, otomatis lampu akan semakin terang. Untuk jaraknya mungkin kisaran di atas 10 cm. Power switcher ini bisa digunakan sebagai power switcher switching lainnya. Dan ketika saya letakkan sebuah tembaga ataupun besi, otomatis dia dapat menghangatkan besi ataupun tembaga tersebut. Dikarenakan mungkin terjadi induksi di area gulungan pada area coil transfer. Ketika saya dekatkan dengan sebuah PCB, otomatis pada bagian tembaganya akan menjadi hangat. Ketika saya dekatkan dengan penggaris, sejauh ini penggaris cukup hangat pada area sisi tengah. Untuk modulnya bisa dikatakan sama. Di sini adalah modul full bridge konvensional yang saya buat dengan IC-nya adalah UC2895DW. Sebuah IC yang sama, yakni IC PSFB, sama seperti halnya modul SMPS dari SMPS Haltech Flatpak 2500 watt. Tentunya pada rangkaian ini dengan sistem ataupun dengan cara kerjanya adalah dengan menaikkan ataupun menurunkan frekuensi switchingnya, maka akan merubah beban ataupun daya outputnya, sama seperti modul resonan, yakni yang menggunakan IC FSFR 1700 XSL ataupun keluarga daripada FSFR. Ketika frekuensinya dinaikkan atau diturunkan, akan terjadi perbedaan terhadap beban output. Sejauh ini cukup adem, tidak terlalu panas. Yang saya heran daripada rangkaian PSFB adalah dimana ketika rangkaian tersebut dalam keadaan beban ringan, heatsink bisa dikatakan sangat panas. Namun ketika dalam keadaan beban berat, heatsink tersebut bisa dikatakan tidak terlalu panas. Oke, mungkin kalau lebih seperti itu mengenai pembahasan sebuah modul switcher daripada power supply ataupun SMPS, dan juga dapat diaplikasikan berbagai macam jenis switching lainnya ataupun modul switching. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.